액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farah Meliani Riki. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Profesi Kependidikan yang diampu oleh Dr. Sukirwan SPD MPD. Di sini saya akan berpandangan tentang kasus seorang guru yang membiarkan perundungan siswa laki-laki terhadap siswa perempuannya. Pandangan saya terhadap guru dalam kasus membiarkan perundungan siswa laki-laki terhadap siswa perempuan, saya melihat hal tersebut sangatlah prihatin ketika mendengar kasus di mana seorang guru membiarkan terjadinya perundungan khususnya oleh siswa laki-laki terhadap siswa perempuan. Hal ini tidak hanya melanggar etika profesi seorang pendidik, tetapi juga berpotensi menghancurkan tatanan nilai yang ingin dibangun dalam dunia pendidikan, itu keadilan, penghormatan, dan perlindungan hak setiap individu. Peran guru di sini sebagai penjaga moral dan agen perubahan. Guru adalah figur sentral dalam lingkungan pendidikan. Tugas seorang guru bukan hanya mentransfer ilmu, pengetahuan, tapi juga membangun karakter moral siswa, termasuk mengajarkan nilai-nilai kesetaraan gender, empati, dan penghormatan terhadap sesama. Dalam konteks ini, membiarkan perundungan terjadi, apalagi terhadap siswa perempuan yang seringkali berada dalam posisi rentan, menunjukkan kegagalan seorang guru dalam menjalankan peran sebagai penjaga moral. Perundungan memiliki dampak multidimensional yang serius, terutama bagi korban. Yang pertama yaitu dalam psikologisnya. Korban merasa tidak aman, trauma, emosional, hingga gangguan kecemasan dan depresi dapat terjadi. Siswa perempuan seringkali merasa tidak dihargai atau direndahkan, yang dapat memengaruhi harga diri mereka. Kemudian yang kedua yaitu akademis. Lingkungan yang tidak kondusif akan mempengaruhi fokus belajar. Korban mungkin kehilangan motivasi untuk berprestasi atau bahkan absen dari sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu ada sosial. Korban seringkali merasa terisolasi, sulit membangun kepercayaan dengan orang lain, dan mengalami kesulitan dalam hubungan interpersonal. Guru harus memahami bahwa pembiaran terhadap perundungan ini tidak hanya merugikan individu, tapi juga menciptakan budaya tidak sehat dalam komunitas sekolah. Yang pertama yaitu ada pelanggaran kode etik profesi. Seorang guru yang diam terhadap perundungan melanggar prinsip dasar pendidikan, yaitu melindungi dan mendukung perkembangan siswa. Yang kedua yaitu ada normalisasi kekerasan. Ketidakaktifan guru dapat memberikan pesan bahwa perilaku perundungan adalah sesuatu yang dapat diterima. Ini berbahaya karena menciptakan budaya yang merusak nilai-nilai keadilan dan penghormatan. Kemudian yang ketiga yaitu ada kerusakan jangka panjang. Ketika perundungan dibiarkan, tidak hanya korban yang menderita, tapi pelaku juga kehilangan kesempatan untuk belajar tentang tanggung jawab dan empati. Guru memiliki peran krusial untuk segera mengambil tindakan tegas dan terukur dalam kasus perundungan, antara lain yang pertama yaitu mencegah perundungan sejak dini. Guru harus aktif menciptakan lingkungan kelas yang aman, menghargai keberagaman, dan menanamkan nilai-nilai penghormatan sejak dini.
Ini dapat dilakukan melalui diskusi terbuka, aktivitas kelompok yang membangun empati, dan aturan kelas yang jelas. Kemudian yang kedua ada tindakan proaktif. Ketika perundungan terdeteksi, guru harus bertindak cepat. Hal ini termasuk menghentikan tindakan perundungan, mendokumentasikan kejadian, dan segera melaporkannya kepada pihak terkait seperti wali kelas, konselor, atau kepala sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu ada intervensi berbasis edukasi. Guru harus memberikan pemahaman tentang dampak negatif dan perilaku mereka. Pendekatan ini bertujuan agar pelaku menyadari kesalahan dan belajar bertanggung jawab. Kemudian yang keempat yaitu ada peran dalam pemulihan korban. Guru harus memberikan dukungan emosional kepada korban, mendengarkan mereka dengan empati, dan melihat pihak lain seperti konselor untuk membantu proses pemulihan. Yang pertama yaitu ada mengadakan diskusi kelas, membahas isu perundungan khususnya tentang kesetaraan gender dan penghormatan terhadap perempuan. Yang kedua yaitu mengembangkan kebijakan anti perundungan. Guru dapat bekerja sama dengan sekolah untuk menciptakan kebijakan tegas yang melindungi siswa dari segala bentuk perundungan. Kemudian yang ketiga yaitu ada mengaktifkan sistem pelaporan, membentuk saluran komunikasi yang aman dan mudah diakses oleh siswa untuk melaporkan tindakan perundungan tanpa rasa takut. Kemudian yang keempat yaitu pendekatan kolaboratif, melibatkan orang tua, konselor, dan pihak terkait lainnya untuk menciptakan solusi yang menyeluruh dalam menangani kasus perundungan. Membangun budaya sekolah yang bebas dari perundungan. Guru harus menjadi bagian dari upaya kolektif untuk menciptakan budaya sekolah yang inklusif dan aman bagi semua siswa. Ini dapat dilakukan dengan menanamkan prinsip saling tolong, saling menghormati, menghilangkan stereotip gender, dan mendorong siswa untuk menjadi agen perubahan yang positif dalam komunitas mereka. Membiarkan perundungan terjadi adalah tindakan yang mencerminkan kegagalan mendasar dalam tugas seorang guru sebagai pendidik dan pelindung siswa. Guru harus memahami bahwa pendidikan bukan hanya soal nilai akademik, tetapi juga soal pembentukan karakter dan martabat manusia. Oleh karena itu, setiap guru harus berkomitmen penuh untuk menciptakan lingkungan sekolah yang menghargai keberagaman, keadilan, dan keselamatan bagi semua siswa. Selanjutnya di sini saya akan memberikan pandangan tentang anak didik yang melawan gurunya. Fenomena anak didik yang melawan gurunya ini merupakan persoalan kompleks yang memerlukan analisis mendalam dari berbagai aspek, termasuk psikologi, sosiologi, dan pedagogi. Hal ini tidak semata-mata dapat disimpulkan sebagai perilaku tidak hormat, melainkan mencerminkan dinamika yang terjadi dalam hubungan guru dan murid serta lingkungan pendidikan secara lebih luas. Yang pertama yaitu ada faktor psikologis dan sosiologis anak didik. Anak didik yang melawan gurunya seringkali menunjukkan gejala adanya ketidakseimbangan emosional atau tekanan sosial tertentu. Beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebabnya adalah yang pertama itu adalah lingkungan keluarga. Anak-anak yang berasal dari keluarga dengan pola asuh otoriter, permisif, atau konflik internal cenderung membawa beban emosional ke sekolah. Mereka mungkin merasa frustasi atau kehilangan figur otoritas yang dapat mereka hormati. Kemudian yang kedua yaitu ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Setiap anak memiliki kebutuhan akan perlakuan kasih sayang,
dan rasa dihargai. Ketika kebutuhan ini tidak dipenuhi di rumah atau di lingkungan sekolah, mereka dapat mengekspresikannya dalam bentuk resistansi terhadap otoritas termasuk guru. Yang ketiga yaitu kesehatan mental. Masalah seperti kecemasan, depresi, atau gangguan perilaku seringkali berperan dalam meningkatkan kemungkinan anak melawan guru. Adapun dampak dari kasus ini, dampak buruk antara guru dan murid dapat membawa konsekuensi serius baik bagi individu maupun sistem pendidikan secara keseluruhan. Pertama yaitu ada bagi anak didik. Anak yang terus-menerus bersikap melawan akan mengalami hambatan dalam pembentukan karakter, kedisiplinan, dan hubungan interpersonal. Kemudian yang kedua yaitu bagi guru. Guru yang menghadapi perlawanan dari siswa secara terus-menerus dapat mengalami stres, burnout, dan kehilangan motivasi untuk mengajar. Kemudian yang ketiga itu bagi lingkungan pendidikan. Fenomena ini dapat menciptakan suasana kelas yang tidak kondusif, menurunkan kualitas pembelajaran, dan memperburuk citra pendidikan. Kesimpulan dan solusi. Fenomena anak didik yang melawan gurunya bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, yang merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang saling mempengaruhi. Untuk mengatasinya diperlukan pendekatan yang komprehensif. Yang pertama yaitu ada membangun hubungan yang positif. Guru perlu berfokus pada membangun hubungan yang didasarkan pada empati, komunikasi, dan penghargaan terhadap siswa. Kemudian yang kedua yaitu ada penguatan pendidikan karakter. Kurikulum harus menekankan nilai-nilai moral, empati, dan penghormatan terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu ada perlibatan orang tua. Orang tua harus dilibatkan dalam proses pembelajaran untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang selaras antara sekolah dan rumah. Kemudian yang keempat ada pelatihan guru. Guru perlu mendapatkan pelatihan dalam manajemen kelas, komunikasi efektif, dan pemahaman psikologis anak untuk menangani siswa dengan beragam karakteristik. Dengan sinergi antara guru, siswa, orang tua, dan masyarakat, hubungan yang harmonis dapat terwujud sehingga fenomena ini dapat diminimalkan. Pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu, tetapi juga soal pembentukan manusia yang saling menghormati dan menghargai.